Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali saya mengajak Anda belajar akan firman Tuhan dan kita akan belajar di Mazmur pasal 128. Kalau dari judul perikopnya adalah berkat atas rumah tangga. Tetapi kalau kita meneliti ayat demi ayat, ternyata berkat ini tidak hanya sebatas berkat di dalam rumah tangga saja. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa ini paket komplit berkat yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Apa saja berkat yang Tuhan janjikan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 128 ini? Kalau Anda membaca di dalam ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini berbicara tentang pekerjaan, ini berbicara tentang finansial. Sebab ketika kita bekerja, hasil jerih payah tangan kita itu benar-benar ada. Nah, firman Tuhan berkata, kita akan memakan daripada hasil jerih payah tangan kita. Sekali lagi, kalau kita bicara soal berkat, bukan berarti berkat itu diturunkan dari langit tanpa kita buat sesuatu. Sebaliknya, kita harus melakukan bagian kita, yaitu bekerja. Kita harus berjerih lelah, tetapi yang menjadi berkat adalah kita bisa memakan hasil daripada jerih lelah yang telah kita lakukan. Karena banyak orang bekerja dengan luar biasa beratnya, tetapi hasilnya tidak seberapa, atau bahkan tidak mendapatkan hasil sama sekali dari apa yang dia lakukan. Tetapi ini yang dijanjikan Tuhan. Kita bekerja dan kita mendapatkan berkat dari apa yang kita kerjakan. Lalu kemudian ayat yang ketiga, berkat kedua, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ini berbicara berkat di dalam rumah tangga sekaligus berkat di dalam keluarga. Siapa yang tidak ingin rumah tangga dan keluarganya diberkati oleh Tuhan? Bahkan boleh dikatakan bahwa ini berkat yang jauh lebih penting dibandingkan dengan materi, kekayaan, pekerjaan, karir, dan seterusnya. Sebab banyak orang tidak akan bahagia kalau rumah tangganya tidak bahagia. Dan apa gunanya kita menjadi orang yang sangat kaya, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anak kita, dan anak-anak kita hanya menjadi beban pikiran buat kita semuanya. Karena itu saudara, Tuhan menjanjikan sebuah berkat, yaitu berkat di dalam rumah tangga sekaligus berkat di dalam keluarga. Anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun. Jadi saudara, anak-anak akan menjadi sukacita buat kita, anak-anak akan menjadi penghiburan buat kita, dan kita bisa menikmati rumah tangga dan pernikahan kita. Itu berkat yang kedua. Lalu kemudian kita juga akan melihat bahwa ada berkat berikutnya, ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi ini juga bagian daripada berkat yang Tuhan janjikan, sebuah kebahagiaan. Orang mencari uang, orang mengejar karir sedemikian rupa, ingin menjadi orang terkenal, ujung-ujungnya kalau ditelusuri adalah mereka ingin bahagia. Padahal kadangkala apa yang mereka sangka ini adalah jalan, tetapi ujungnya justru menuju kepada maut. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita orang percaya, bahwa Tuhan juga akan memberkati kebahagiaan. Artinya ada rasa aman, ada rasa damai, ada rasa tentram di dalam hati kita. Dan ini tidak bisa diukur dengan materi, kekayaan, dan seterusnya. Karena ini berkat yang hanya bisa kita rasakan di dalam hati kita semuanya. Lalu kemudian yang keempat atau yang terakhir, kita akan baca di dalam ayat yang keenam. Ini juga berkat yang luar biasa. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kita dijanjikan Tuhan akan melihat anak-anak dari anak-anak kita. Artinya bahwa kita akan diberkati dengan keturunan yang banyak. Artinya kita akan melahirkan generasi demi generasi, dan kemudian kita akan melihat anak-anak daripada anak-anak kita. Kita artinya bisa melihat cucu kita, atau mungkin bahkan buyut kita. Dengan kata lain, berkat yang terakhir ini adalah kita diberkati dengan umur panjang. Kalau kita berbicara tentang umur panjang, artinya kita diberkati dengan kesehatan, sehingga umur kita panjang.
Bukankah ini paket komplit berkat yang Tuhan janjikan kepada kita semuanya? Dan sekarang kita akan menuju ke bagian yang lebih penting daripada semuanya itu. Karena semuanya itu hanyalah akibat, bukan sebab. Banyak orang fokusnya kepada berkat-berkat ini. Padahal seharusnya kita fokus apa yang menyebabkan kita mendapatkan berkat-berkat ini. Maka penyebabnya adalah kita baca ayat yang pertama. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini kuncinya. Dan kalau kita melakukan ini, paket komplit berkat tadi menyertai kita. Kita hidup takut akan Tuhan. Dan tidak hanya hidup takut akan Tuhan, tetapi juga hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya kita benar-benar menghormati Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan kita benar-benar mengizinkan kebenaran firman Tuhan itulah yang mengontrol seluruh hidup kita. Tidak mengambil jalan kehidupan orang fasik, tetapi kita mengambil jalan kehidupan orang benar yang memang sudah Tuhan tentukan buat kita semuanya. Saudaraku, kita ingin diberkati, kita ingin bahagia, kita ingin sehat dan umur panjang, kita ingin diberkati dengan kekayaan, kita ingin diberkati dalam rumah tangga dan keluarga. Jangan lupakan yang satu ini, hiduplah takut akan Tuhan, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Ambil waktu setiap saat untuk dekat dengan Tuhan, mendengarkan rencana dan kehendak Tuhan. Dan yang jauh lebih daripada itu adalah kasihi Tuhan dan setia sampai kapanpun juga. Saya percaya bahwa berkat itu bahkan tanpa kita minta sekalipun, Tuhan akan berikan kepada kita. Karena itu janjinya buat kita semuanya. Tuhan berkati.